Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Damarulan, NIM 2241101021123 dari kelas 4 KPIC. Di sini saya akan menyampaikan jawaban mata UTS mata kuliah Manajemen Media Cetak. Jawaban nomor 1 adalah pada era digitalisasi seperti sekarang, media massa yang tadinya berfungsi sebagai ruang publik dan kontrol sosial menjadi berubah dan mengalami dekandensi fungsi moral karena media menjadi sebuah alat untuk kepentingan market, teknologi, ekonomi, dan politik. Kepemilikan media di Indonesia sangat terkonsentrasi dan didominasi oleh kelompok besar berdasarkan catatan Dewan Pers hingga akhir tahun 2021. Terdapat 1.700-an perusahaan media di seluruh Indonesia. Media massa kini bukan hanya berbasis cetak, tetapi juga berbasis digital, sehingga peta persaingan industri media massa saat ini kian pekat seiring kemajuan teknologi. Media Indonesia sebagai media cetak nasional yang pertama kali terbit pada 19 Januari 1970 merupakan contoh dari media cetak yang masih beroperasi. Tetapi harus bertarung dengan media digital yang penyebarannya begitu cepat dan masif. Perkembangan teknologi juga disikapi dengan inovasi program yang memiliki nilai edukasi dan informatif, seperti rubrik setara dan berdaya. Perubahan yang terjadi dalam industri media di Indonesia membuat para pemilik media mencari cara untuk mempertahankan pasarannya, seperti dengan efisiensi atau optimalisasi dalam penyebaran informasi dan konten. Dan pada akhirnya, kepemilikan media di Indonesia terkonsentrasi dan didominasi oleh kelompok besar yang mencerminkan sebuah struktur yang memungkinkan penyebaran informasi yang beragam dan berimbang. Jawaban nomor 2, dalam industri media massa, orang yang disebut sebagai pengambil kepentingan eksternal adalah orang-orang yang berada di luar perusahaan dan tidak memiliki kepentingan terhadap perusahaan seperti yang dimiliki oleh para pemegang saham dan karyawannya. Berikut ini adalah beberapa contoh pemangku kepentingan eksternal dan peran mereka dalam industri media massa. Yang pertama adalah media. Media berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat adalah konsumen dari konten yang dihasilkan oleh media massa. Cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi konten berita menjadi tantangan dan peluang bagi industri media massa. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah mengatur dan membuat kebijakan yang mempengaruhi operasi dan strategi industri media massa. Yang keempat, investor. Investor membantu industri media massa dengan dana atau modal. Keputusan investasi mereka dapat dipengaruhi oleh kinerja dan prospek industri. Yang kelima, mitra bisnis. Mitra bisnis seperti agensi iklan, penyedia layanan internet, dan lainnya membantu operasional dan pengembangan industri media massa. Pemangku kepentingan eksternal ini memainkan peran yang sangat penting dan penting dalam menentukan tujuan dan strategi industri media massa di Indonesia. Jawaban nomor 3. Menurut pendapat saya, model subscription adalah model pembiayaan yang paling efektif untuk mengurangi biaya produksi di industri media massa. Pengguna membayar biaya langganan bulanan atau tahunan untuk mengakses konten media massa. Model subscription memungkinkan perusahaan media massa untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pendapatan iklan yang berfluktuasi dan tidak dapat diprediksi. Ini karena perusahaan media massa dapat menggunakan sumber daya yang lebih efisien untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Selain itu, model subscription memungkinkan bisnis untuk lebih berkonsentrasi pada meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan konten yang relevan dan berkualitas tinggi. Dengan memiliki basis pelanggan yang setia,
Bisnis dapat membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan nilai pelanggan. Namun penting un- namun penting diing namun penting untuk diingat bahwa setiap model pembiayaan memiliki keunggulan dan kekurangan. Pilihan terbaik tergantung pada strategi bisnis atau target audiens dan konteks pasar perusahaan media massa tersebut. Jawaban nomor 4, agar inovasi media dapat berkembang di era internet dan teknologi digital saat ini, beberapa faktor penting harus dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa elemen penting yang berkaitan dengan segmentasi halayak. Yang pertama ada demografi, yaitu pengetahuan tentang preferensi dan kebutuhan audiens dapat dibantu oleh data seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, dan pendapatan. Yang kedua yaitu preferensi konten. Memahami preferensi konten halayak sangat penting untuk membuat konten yang diminati audiens mereka. Mereka melalui data dan analisis. Analisis ini dapat mencakup berita, hiburan, olahraga, atau topik khusus lainnya. Yang ketiga yaitu perilaku online. Mencatat bagaimana penggunaan berinteraksi di internet, seperti preferensi platform, interaksi dengan media sosial, dan kebiasaan pencarian. Yang selanjutnya adalah keterlibatan dan interaksi. Sangat penting untuk mengetahui seberapa terlibat dan berinteraksi audiens dengan konten media. Misalnya, industri media dapat menemukan konten mana yang paling sering dibagikan, dikomentari, atau disukai oleh audiens dengan menggunakan analisis data. Hal ini membantu pembuatan konten yang lebih menarik dan meningkatkan interaksi audiens. Terima kasih.